Oke, mohon maaf ya, tadi terpotong. Itu berarti sudah 10 menit. Sekarang 10 menit berikutnya. Kita lanjutkan. Corel Draw yang sudah bilang tadi, dia merupakan sebuah software. Jadi dahulu sebelum ada smartphone dikatakan bahwa software itu adalah perangkat tambahan itu ya, perangkat lunak tambahan supaya kita bisa menggunakan komputer dengan baik gitu, dengan memanfaatkan komputer dengan baik. Contohnya Corel Draw, kemudian ada Photoshop, kemudian ada Office ya, Microsoft Office yang kalian tahu, Word, Excel, kemudian ini Outlook, kemudian ini PowerPoint. Nah, bisa dikatakan begini, yang tadi kita sebutkan sebelum-sebelumnya itu adalah aplikasi, tapi aplikasi termasuk jadi gini, software. Jadi kita coba ya, software, suatu perangkat lunak ini punya sebuah aplikasi, bisa dikatakan dia termasuk aplikasi. Ini yang kita sebutkan tadi adalah termasuk aplikasi. Nah, software secara garis besar itu adalah Corel Draw, Photoshop, Office termasuk ke dalam software. Nah, si Word, Excel, Outlook, dan PowerPoint termasuk ke dalam aplikasi. Paham ya sampai situ ya? Ya. Jadi aplikasi, kalau kalian misalnya bilang aplikasi apa? Microsoft Word. Tapi kalau saya bilang software, Office. Microsoft Office, paham? Gitu ya. Nah, tapi kalau Linux sistem operasi, kemudian Windows sistem operasi. Beda loh, Windows, Microsoft Office, ya. Kemudian Windows sistem operasi, Microsoft Office software, Microsoft Word aplikasi, gitu. Ya paham ya. Jadi jangkauannya lebih luas, gitu. Kemudian lagi masih ada software-software yang lain. Gampangannya gini, dia jangkauannya lebih besar dan biasanya diinstal di komputer, itu biasanya software gitu ya namanya. Tapi kalau misalnya kalian lihat di Android gitu yang jangkauannya lebih kecil gitu, mungkin app gitu ya. Tapi tetap bisa diupdate, diperbarui. Semuanya ini update. Gitu. Yang kalian punya Office itu biasanya kalau kalian baru ya Windows 10 punya software Office ya yang istilahnya update terus gitu, itu bisa juga update terus, bisa aja kalian punya dia selalu update Office itu. Kemudian sama seperti app di smartphone ya, dia tetap tetap bisa update gitu. Hanya ketika kalian tidak rajin update, maka dia bisa semacam apa ya, lambat gitu. Kemudian karena dia harus mau dimatiin itu diupdate dulu, atau mau dinyalain itu diupdate dulu begitu ya. Jadi kalau saya sarankan lebih baik mending offline aja gitu, cari yang sebenarnya mungkin bajakan ya gitu ya bilangnya ya. Jadi sudah di burning, kemudian sudah diinstal lagi gitu. Saya sudah pernah coba itu. Oke, kita lanjutkan ya, kita bahas ini di lain waktu gitu. Tapi bukan, ada juga yang Office untuk pelajar gitu, memang digunakan untuk belajar gitu kan. Jadi ada Office 365, mungkin sekolah punya istilahnya apa ya, lisensi, bisa lah kalau misalkan pakai sekolah tuh bisa itu gitu. Yang jelas kalau kalian mau istilahnya apa ya, install gitu ya, online itu lebih baik karena pasti nggak ada virusnya, cuman memang mahal gitu aja ya. Ini untuk kita aja. Tapi kalau kalian mau Office Office-nya nggak usah diupdate-update ya, cari yang nggak online gitu. Tapi ketika kalian mau install online ya harus semacam, dan nggak mau bayar ya, harus semacam trial aja pakainya terus gitu, sebulan selesai install lagi, sebulan selesai begitu ya, ada plus minusnya. Kemudian ini Photoshop ya, kalau kalian tahu bisa mengedit foto atau bikin poster, editan sini itu sangat mudah itu kalau pakai Photoshop. Tapi kalau bikin dari awal lebih baik pakai Corel Draw. Oke, saya lanjutkan. Kita ngomongin sekarang e-commerce. Kenapa kok ngomongin e-commerce? Karena kita mau ngomongin
aplikasi yang termasuk ke dalam e-commerce gitu ya, perdagangan elektronik. Oke, mungkin kalau saya sampaikan ini beberapa tahun yang lalu nggak ada gambaran ya, 10 tahun yang lalu belum ada gambaran tentang e-commerce. Tapi sekarang ini ada pengertiannya ya, pembelian, penjualan, pemasaran melalui elektronik. Termasuk nggak itu Instagram, media sosial digunakan untuk e-commerce? Bisa. Tapi e-commerce yang sesungguhnya adalah ya aplikasi belanja online gitu ya. Nah, kalau kalian lihat aplikasi belanja online pun pakai website ya. Nih, website tokopedia.com gitu. Kenapa kok dia dikatakan aplikasi e-commerce gitu? Kenapa kok dikatakan aplikasi e-commerce? Karena dia ada transaksinya. Tapi kenapa dikatakan dia web biasa? Karena dia nggak ada transaksi dan hanya sekedar update. Misalnya contoh Instagram ya. Kalau misalnya Instagram kita kan pasti menggunakan, kalau kita promo di IG gitu ya, pasti ada nomor WA-nya. Ya udah ini kita akan transaksinya lewat WA kan. Tapi kalau aplikasi e-commerce itu transaksinya sudah bisa pakai aplikasi gitu kan. Pakai aplikasinya mereka, aplikasi ini, sehingga bisa dikatakan ini e-commerce. Paham ya sampai situ ya? Oke, saya lanjutkan aja. Ada Shopee yang paling biasa digunakan, Shopee karena banyak potongannya, promonya, murah dan sebagainya. Kemudian ada yang Tokopedia gitu. Kalau ada Tokopedia ada yang bilang lebih terpercaya gitu ya. Kemudian ada JDID gitu, lebih eksklusif mungkin. Ya, semua pilihan kalian sendiri. Yang jelas sekarang semua orang berlomba-lomba untuk bikin app. Apa kita bisa bikin app? Bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu ya? Kita akan coba terus ikuti ini. Ya, sudah juga masih belajar juga. Kita juga coba nanti bikin app. Lanjut, kemudian Netflix dan YouTube. Ya, Netflix dan YouTube, aplikasi live streaming ya. Jadi ketika kalian nonton apapun, bisa Netflix, bisa pakai YouTube. Sementara kondisi seperti ini, kalian mungkin nggak bisa ke bioskop gitu ya mungkin. Jadi tontonan Netflix ada sebenarnya tontonan yang bisa jadi alternatif gitu ya, atau YouTube gitu ya. Konten-konten yang dibuat konten kreator gitu ya, mungkin banyak yang bagus, tapi banyak juga yang receh gitu ya. Kemudian lagi Netflix juga banyak juga yang tidak disensor gitu. Artinya bagaimana kita menyensor diri kita sendiri, nggak usah kita istilahnya malah nyari-nyari gitu yang sensor atau nggak disensor gitu ya. Jadi kumpulan Netflix beli nggak sih film-film itu? Iya, awalnya Netflix itu hanya menyediakan film yang istilahnya sudah tayang gitu di bioskop untuk ditonton di situ. Lama-lama website gitu ya, lama-lama dia berbasis aplikasi. Nah, lama-lama juga karena pemerintah Indonesia membuat pajak atau misalnya Netflix datang ke Indonesia itu dimintai pajak sekian persen, maka Netflix menaikkan langganannya di smartphone. Atau langganan ketika nonton Netflix itu kamu disuruh bayar, istilahnya begitu. Begitu juga dengan YouTube. YouTube ada YouTube Premium. Yang pasti kalian ditawari YouTube Premium bayar gitu tanpa iklan gitu kan. Nah, semua lagi-lagi kebayar, mau aplikasi YouDictionary, aplikasi apapun itu, ujung-ujungnya bayar. Ketika gratis adalah yang bisa dijangkau segitu gratis gitu. Tapi yang gratis itu bisa mendatangkan uang nggak sih? Bisa. Kayak Gojek sebetulnya gratis ya, tapi ada transaksinya. Kemudian kayak WhatsApp itu gratis kok gitu. Tapi ketika kamu menggunakan itu banyak promo dan sebagainya situ, ya tetap menggunakan keuntungan. Kalau nggak membuat keuntungan nggak akan mungkin dibuat gitu kan. Pasti tetap ada gitu ya. Nah, terutama yang bayar-bayar, ujungnya kok bayar. Nah, apa yang bisa didapatkan dengan bayar itu kalian sendiri yang akan tahu. Oke, sampai di sini dulu ya, Ahi, Uhti. Terima kasih Pak perhatiannya. Untuk yang materi kemarin sudah lihat, sudah ada 12 orang yang nonton gitu ya, 12. Dan semoga ini banyak yang lihat materi ini. Sebentar lagi kita mid semester, silahkan fokus kepada materi, maka sudah akan kasih soal-soal yang insya Allah nggak jauh-jauh dari materi yang sudah disampaikan gitu. Terima kasih saya ucapkan, kita
Ketemu lagi di pertemuan berikutnya.